Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Edi Susilo MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Ahkam Syariah. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cindi Yunisa dengan NPM 2021 020210. Saya dari program studi Hukum Tata Negara kelas A Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketaatan pada pemimpin dan tanggung jawab pemimpin. Baik, yang pertama yaitu tentang kewajiban taat pada pemimpin sudah diatur dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari ayat ini. Ayat ini turun berkaitan dengan tindakan Abdullah ibnu Huzaifah ibnu Qais ketika ditugaskan memimpin peperangan. Karena ada persoalan, maka ia mengalami emosi. Lalu ia menghidupkan api yang sangat besar dan memerintahkan pasukannya untuk membakar diri. Sebagian mereka ada yang ingin mengikuti dan sebagian mereka juga ada yang menolak dari tindakan tersebut. Ayat ini diturunkan dan memerintahkan jika terjadi pertengkaran atau sengketa maka kembalikan utusannya kepada Allah dan Rasulnya. Baik, yang kedua yaitu hadis tentang kewajiban taat kepada pemimpin. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ba'ni Umar anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qala alal mar'il muslimis samsu wa ta'atu fima ahabba wa karih illa an yu'mara bima'asiyatin fa in umira bima'asiyatin fala sam'a wala ta'ah. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, wajib atas seseorang muslim mendengarkan dan taat pada pemimpin baik dalam hal yang ia suka atau yang ia benci, kecuali jika diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak wajib mendengarkan dan mentaatinya. Yang ketiga yaitu kandungan hukum ayat dan hadis. Yang pertama, setiap mukmin wajib taat kepada pemimpin yang dipilih, baik dia orang yang disukai atau ia benci, siapapun orangnya dan apapun juga status sosialnya. Baik, yang kedua yaitu ulil amri.
adalah para imam, penguasa, hakim, dan semua orang yang memiliki kekuasaan yang syar'i, bukan kekuasaan diktator. Yang ketiga yaitu batas ketaatan kepada pemimpin adalah selama memerintahkan kebaikan dan tidak menyuruh berbuat maksiat. Jika pemimpin itu menyuruh maksiat, maka tidak wajib untuk mentaati perintahnya tersebut. Yang keempat yaitu setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Baik, yang kelima yaitu setiap muslim wajib menyampaikan kebaikan dan melarang kezaliman kepada pemimpin dengan cara yang santun dan etis, tidak dengan cara yang kasar dan kemarahan. Yang keenam yaitu jika pemimpin dinasehati masih melakukan kezaliman, maka tetap diingatkan dengan santun dan tidak boleh dengan cara memberontak, karena memberontak dilarang dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Baik, yang keempat yaitu kasus. Kasus yang saya angkat di dalam makalah kali ini yaitu kasus seorang pemimpin dan pengurus pondok pesantren yang bernama Madani Boarding School yang tega melakukan pelecehan seksual terhadap 13 santriwatinya. Pelakunya adalah atau pemimpin tersebut adalah Heri Wirawan. Heri Wirawan dikenal sebagai seorang ustadz dan sekaligus juga pimpinan dari Yayasan Madani Boarding School yang berada di kawasan Cibiru, Kota Bandung. Aksi bejat Heri Wirawan sudah dilakukan selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2021 ini. Rata-rata korban dan istrinya tidak berani melaporkan karena sudah dicuci otaknya oleh Heri Wirawan tersebut. Dari ke-9 bayi yang dilahirkan, Heri Wirawan memanfaatkannya untuk mendapatkan sumbangan dari masyarakat. Bayi-bayi tersebut dilabeli sebagai bayi yatim piatu sehingga mudah mendapatkan santunan dari para donatur. Heri Wirawan juga tidak hanya melakukan pelecehan seksual, tetapi ia juga melakukan penggelapan dana bantuan program Indonesia Pintar dan dana bantuan operasional sekolah yang seharusnya diberikan kepada para santri yang menjadi korban pemerkosaan. Tak hanya itu, pesantren miliknya juga menerima bantuan operasional sekolah atau BOS dari pemerintah. Diduga uang tersebut tidak digunakan untuk keperluan pesantrennya, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi tersebut yaitu contohnya untuk menyewa hotel, dan tersebut tidak digunakan untuk keperluan santri-santrinya, melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi seperti menyewa apartemen, hotel, yang untuk melancarkan aksi bejatnya tersebut. Aksi kejahatannya ini dianggap sebagai tindakan kejahatan luar biasa karena ia telah merusak masa depan 13 santri putri yang diasuhnya, sehingga jaksa meminta untuk menjatuhkan hukuman mati dan kebiri kimia pada Heri Wirawan. Namun, Heri Wirawan meminta keringanan hukuman untuk membesarkan anak-anaknya tersebut, sehingga hakim memutuskan menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap pelakunya. Yang kelima yaitu analisis kasus. Pemimpin adalah seorang yang mampu bertanggung jawab dan membimbing, mengontrol pikiran dan perasaan dan tingkah laku seseorang. Namun sebaliknya, di dalam kasus yang saya angkat ini adalah kasus seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab atas kekuasaannya.
Di dalam Islam, pemimpin harus bertanggung jawab dan menjalankan amanat dengan baik. Berbeda lagi dengan Heri Wirawan tersebut. Ia merupakan pemimpin yang zalim. Seharusnya seorang pemimpin atau pengurus pondok pesantren mampu mengajarkan akhlak, etika, dan perilaku ilmu yang baik dan bermanfaat. Karena pada dasarnya siswa-siswi tersebut disekolahkan dan dimasukkan ke dalam pondok tersebut untuk menimba ilmu dan menambah pengetahuan, bukan untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu semata. Menurut pendapat ulama tentang seorang pemimpin yang zalim ini, yaitu yang pertama menurut Imam Abu Hanifah, yaitu apabila kita temukan seorang pemimpin yang sudah tidak taat dengan perintah Allah, maka kita boleh melakukan pemberontakan terhadapnya. Bahkan jauh dari itu, Imam Hanifah mengatakan bahwa kepemimpinan orang zalim itu adalah batal. Yang kedua yaitu As-Sayyid Imam Hasan Al-Banna. Ia berkata, apabila ia pemimpin abai, maka hendaklah dinasehatinya dan ditunjukinya, seterusnya digulingkan dan disingkirkan. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam penderhakaan kepada Allah. Yang ketiga yaitu An-Nawawi. Ia berkata Al-Qadli, para ulama berijma bahwasannya kepemimpinan itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir, dan jika seorang pemimpin itu kafir, ia dipecat sampai perkataannya. Jika pemimpin itu kafir atau mengganti syariat atau dia berbuat bid'ah, maka gugurlah kekuasaannya dan gugur pula kewajiban taat kepadanya, dan kaum muslimin wajib untuk mencopot kekuasaannya lalu menggantinya dengan imam yang adil jika hal itu memungkinkan. Hukum yang ada di Indonesia, pelecehan seksual diatur di dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Baik, yang selanjutnya yaitu pasal 290 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, pelakunya diancam dengan hukuman penjara maksimal selama 7 tahun. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.